itu pihak dari persoalan ini kita tunda. Seperti apa kondisi masyarakatnya? Seperti apa dari pihak perusahaan ini? Karena yang ya nanti bisa menyusul ya, begitu. Itu poin pokoknya. Para bapak-bapak dari Masyarakat, apa perlu masyarakat menyampaikan? Apa cukup dengan karena kita mau dengarkan masyarakat? Kami akan buatkan surat dari DPRD dan saya juga akan mengangkat tangan supaya nanti apa-apa ini bisa berjalan. Bang, dari hasil investigasi kami ada 5 tuntutan. Yang pertama, mendesak pihak tambak ini untuk segera buka akses jalan yang layak bagi petani dan nelayan di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tuntutan kami meminta pihak tambak ini untuk segera buka kembali akses jalan tempat parkir sampan yang permanen di situ, karena hasil investigasi di lapangan bahwa masyarakat ini hanya numpang di kebun tetangga, dan itu pun di kebun itu ada kelapa-kelapa di situ, ya, ada kelapa-kelapa. Kalaupun misalnya ketika mereka tidak melaut di situ, kelapa jatuh bisa rusak, siapa yang bertanggung jawab? Ini kasihan nelayan kita. Terus yang ketiga itu tuntutan kami masalah irigasi yang dulu ada, sekarang setelah ada tambak itu udah nggak ada. Jadi itu yang kami tegaskan kembali supaya dibuka, supaya petani-petani di sebelah ini agak tenang lah kami sebut. Ya. Terus selanjutnya tuntutan kami itu masalah keterbukaan ya dari Bamperda DPRD Lombok Timur terkait perda tata ruang khusus di Lombok Timur bagian Labuan Bajo. Ini kan belum terang apa-apa nih, belum terang, seolah-olah ini kan ada kucing dalam karung lah, membuat orang bias dan memahami tata ruang kita. Ya. Jadi yang terakhir sebagai closing statement kami, walaupun tambak ini sudah memiliki dokumen hukum yang jelas, kami inginkan bahwa keselamatan rakyat ini adalah hukum tertinggi negara. Jadi kami inginkan mereka harus buka akses jalan dan tempat nelayan ini. Karena sekali lagi nelayan ini bukan profesi pilihan, tetapi profesi utama, mata pencaharian. Dan mereka tidak akan bayar pajak kalau mereka enggak pergi melaut. Itu Bang. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga bisa hadir sebagai wakil masyarakat. Saya termasuk kepala lingkungan Bacaran di Siliwangi, juga mewakili pemerintah kelurahan. Memang masalah ini sudah lama terjadi karena proses pembebasan tanah atau jalan itu terlalu mahal, terlalu tinggi. Jadi manajer dari perusahaan sangat sulit untuk klasifikasi untuk lahan pangkalan tambak atau sampan dengan jalan ini. Memang dulu jalan memang tidak ada jalan setapak. Setelah adanya tambak ini dijadikan jalan, memang ada pertama penggunaan tambak yang besar, tapi ditutup sebagai akses tambak itu sendiri. Akhirnya dibaca di bawah, tapi di ujungnya itu yang sangat sulit. Tapi alhamdulillah Anda 4 malam ini kita negosiasi yang dari harga 1 juta per meter persegi sampai yang turun menjadi 150. Tapi kan itu tidak sesuai harga tanah di lokasi, karena jalan tidak ada, akses tidak ada. Yang alhamdulillah 4 malam ini dia baru selesai, dan dealnya dari malam antara perusahaan dengan pemilik. Dan harapan saya sebagai pemerintahan kelurahan, lahan pangkalan sampah ini akan dijadikan untuk lahan umum, bukan untuk pribadi ataupun sekelompok. Nanti akan bermasalah di tingkat kelurahan. Dan ini lahannya akan nanti dihibahkan atau diserahkan ke kelurahan. Ini sebagai tanggung jawab kita sebagai pemerintah, Pak Dewan. Dan harapan saya juga yang kedua, akses jalan itu mari kita sama-sama perhatikan untuk perbaikan pengerasan serta dari
PUPR atau PU supaya akses ke itu namanya itu apa namanya itu Pantai Lengkong Pak Senar dulu. Nah karena kita kan banyak ini menjadi pariwisata, akhirnya karena di sana itu jalan besar tidak ada, kita dapat semua sering hilang sepeda motor. Nah alhamdulillah kalau ada jalan besar ini nanti semuanya akan maju, baik itu dari penghasilan petani, pengangkutan pemuda, dan juga kita mau bentuk pariwisata di sana lebih maju juga. Untuk wilayah kelurahan Pantai Lengkong itu dulu tempat-tempat dalam berobat karena ada pasir. Kalau sudah di selatan sudah ada pasir, tempat orang bermain. Nah itu pada warna kita sama-sama perhatikan jalannya, baik irigasi maupun jalannya tidak keras sekali. Cuma itu ikhwan saya, harapan saya, dan juga pada wilayah kita sama-sama menjaga pantai. Mudah-mudahan juga perusahaan ini bisa membantu kita untuk penangkal ombak apa namanya itu, supaya jalan selalu terkikis. Bahkan jalan yang sudah dibuat sama perusahaan itu sekarang tinggal 1 meter masalah itu. Di depan tambak itu sudah ada jalan sebenarnya, tapi habis dengan operasi. Nah itu bagaimana tindakan kita untuk menjaga operasi yang sangat kuat di daerah wilayah Pantai Lengkong. Nah inilah sekedar masukan ataupun harapan kita bersama dengan pemuda melihat masyarakat kita yang selama ini memang tidak punya tempat bakaran sampah. Akhirnya dia numpang habis numpang akhirnya dia marah, salah juga apa yang boleh. Ya cuma ini yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa poin permintaan yang masyarakat melalui proses hearing. Ini seperti apa ke depan langkah dari perusahaan sendiri dalam apa yang tadi menjadi sebuah kesepakatan? Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Jadi kita benar sudah gerak cepat. Jadi dari minggu lalu ya, dari surat dari DPR itu sudah kami terima dan langsung kita minta manajer umum kami untuk turun ke lapangan. Dan permasalahannya memang itu dari jalan dan lahan parkir untuk sampah. Ya. Nah memang awalnya yang punya lahan belum bersedia untuk melepas, masih alot. Ya. Jadi setelah kami jelaskan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat dan kepala lingkungan yang langsung turun juga untuk bantu setiap malam seperti beliau jelaskan tadi, beliau akhirnya luluh lah tadi malam dan sudah kami sepakati harganya dan hari ini pun langsung dibuat jual belinya mungkin besok sudah beres. Informasinya ini kan masalah lama, terlalu mahal harganya sih. Iya, dulunya gitu. Tapi dulunya dia nggak masuk akal lah itu kan, nggak masuk akal. Jadi kami juga orang tahu kalah harga di Cakra kan, biarkan aja gitu. Jadi setelah tekanan dari masyarakat sendiri juga mereka datangin terus ke bapak yang punya tanah, bermalam-malam negosiasi terus. Yang pemilik lahan ya? Ya, ke pemilik lahan akhirnya beliau juga akhirnya mengerti lah bahwa ini kan bukan kepentingan perusahaan, ini kita bebaskan untuk masyarakat setempat. Ini balik namanya pun juga bukan ke perusahaan yang punya, jadi langsung. Berarti perusahaan sendiri memang dari awal sudah punya komitmen ya kaitan dengan betul, fasilitasi sudah dari lama kita komitmen, cuman bapak ini ya belum. Artinya masyarakat setempat lah ya memang alat ya. Jadi Ya, perusahaan ini membuat ganti rugi. Tidak ada ganti rugi, Pembelian. semacam CSR aja, bantuan aja. Oh, iya, Tidak CSR. ada tuntutan yang sebelumnya. Itu tapi kalau soal akses dari ke pantai terbuka ya, tidak sampai ditutup. Tidak pernah ditutup, yang dulu begitu. Ada yang dengar terlalu sempit jalannya sih tidak mungkin. Tak juga. Itu bisa dilihat di videonya, kalau di sana motor aja lewat terus-terusan. Memang kalau mobil saya tidak pernah lewat, enggak ada orang sana bawa mobil ke sana. Ya, artinya komitmen perusahaan berarti terhadap CSR dan kegiatan sosial lainnya berarti tetap ada gitu ya? Tetap. Ya.